Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, akhirnya kita bertemu juga di teori warna ya. Kemarin-kemarin saya baru dapat kabarnya hari tadi. Ternyata perkuliahan teori warna belum masuk ya. Dari Pak Iwannya, terus saya gantikan sama Pak Baru juga ternyata belum masuk. Oke, saya langsung mulai aja ke teori warna yang saya akan bawakan. Ya, perkenalkan, nama saya Ferdiansa Faisal. Dan ini mungkin pertama kalinya saya ngajar di semester awal ya. Oke, kita mulai aja biar mempersingkat waktu. Mungkin nextnya akan kita lebih padat ya, karena kita harus ngejar perkuliahan juga yang banyak terlewatkan. Oke. Nah, apa sih sebenarnya teori warna itu? Dari unsur-unsur teori warna itu warna itu adalah bagian dari unsur-unsur visual ya. Seperti contohnya titik ya, wujud titik yaitu wujud relatif kecil di mana dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. Nah, titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Nah, titik ini dapat diaplikasikan dengan beberapa karya ya, seperti dotik, terus bentuknya kan dari ribuan titik. Ya. Lalu ada garis. Nah, garis adalah secara sederhana garis dapat dimaknai sebagai jejak dari satu benda. Garis tidak memiliki kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan panjang. Ya. Jadi ini garis itu bisa dibilang adalah penggabungan dari titik. Gitu ya. Nah, garis ini tidak memiliki kedalaman, tidak memiliki isi, hanya sebagai pembatas, penanda, atau outline. Ya. Lalu kita ke bidang. Bidang itu adalah segala bentuk apapun yang memiliki dimensi, tinggi, dan lebar disebut bidang. Geometris dan non-geometris. Nah, kalau geometris itu seperti adalah bentuk yang beraturan. Misalnya kayak prisma, jajar genjang, kotak, lingkaran, segi empat. Lalu yang non-geometris itu adalah seperti lembak, kumpulan circle target. Gitu ya. Lalu kita skip ke tekstur. Nah, tekstur itu adalah nilai raba atau halus kasaran suatu permukaan benda dalam konteks desain grafis lebih cenderung pada tekstur semu. Nah, sebenarnya tekstur itu kalau di Photoshop itu bentuk efek yang diciptakan dari gambar lain. Misalnya kalau kita di Photoshop kita masukin teks kertas, berarti kan ada bentuk-bentuk kertasnya ya, jadi membentuk gambar yang bentuk kertas gitu ya. Nah, lalu sekarang kita ini warna sudah jelas adalah kan kalau tekstur adalah bentuk semu dan sedangkan warna adalah tekstur halus. Apa itu warna? The visual property of light which is not related to lightness, saturation, texture, glossiness, or transparency. Itu menurut R. Hudson ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah warna adalah sifat dari cahaya yang tidak berhubungan dengan pencerahan, saturasi, gelap terangnya, terus tekstur, kilatan, dan tembus pandang. Nah, warna ini secara umum di kehidupan bisa diartikan sebagai persepsi dari sebuah warna untuk membedakan suatu benda, ya. Bisa juga memberikan identifikasi, misalnya membedakan buah yang matang dan tidak atau daging segar dan tidak gitu ya. Misalnya kayak buah pisang ini kalau warna hijau berarti masih mentah, warna kuning lalu mengidentifikasi sebuah benda. Identifikasi ini adalah seperti contohnya saya kopi misalnya, seberapa kuat sih kualitas dari secangkir kopi atau jus buah. Misalnya kalau makin pekat berarti semakin kuat rasanya, ya kan?
Lalu bagian bentuk informasi sebuah visual, contohnya lampu lampu lintas misalnya merah berarti memberikan informasi untuk berhenti, informasi orange memberikan informasi untuk hati-hati, lalu hijau memberikan informasi untuk siap jalan. Lalu juga memberikan identifikasi sosial ya, misalnya kalau di sepak bola pasti ada apa ya, beda-beda warna untuk seragamnya ya kan. Seragam merah misalnya buat klub apa, terus lawannya klub apa. Kalau misalnya sama kan akan membingungkan kan. Nah, seperti contohnya alma mater gitu ya. Alma mater Saputra dengan Uni pasti berbeda, itu supaya kalau misalnya di lapangan kita bisa membedakan gitu ya. Oh, warna ungu itu berarti dari Saputra gitu ya. Nah, lalu warna itu mempengaruhi suasana hati ya, fashion estetik sebagai simbol dari bendera atau branding perusahaan. Bagi manusia yang dikelilingi oleh benih hijau yang dapat dilihat, warna menjadi satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kan. Warna itu mempengaruhi suasana hati, misalnya kalau orang yang bersedih biasanya agak sayu warna kuning ya kan. Berarti kalau ada bendera warna kuning berarti lagi berduka cita gitu ya. Terus memberikan suasana hati, misalnya kenapa sih di restoran itu kebanyakan warnanya merah, itu supaya menimbulkan rasa lapar kayak gitu. Terus warna biru memberikan efek kesejukan gitu ya. Kalau apa itu warna lagi menurut Marioka and Terry Stone, in physical sense there really is no such things as color, just light wave of uh, different wavelength. Nah, itu warna itu sifat yang tidak mempunyai bentuk ya, yang bentuk cahaya yang berasal dari gelombang cahaya yang berbeda sehingga menimbulkan warna yang berbeda pula. Jadi si warna itu berasal dari pantulan cahaya. Kalau misalnya kalian mengingat adanya prisma optik ya, kalau di IPA, kalau jurusan IPA ya, itu ada prisma optik yang dari pantulan cahaya itu menyebar membentuk sebuah spektrum warna, spektrum cahaya yang menimbulkan warna. Nah, setiap pinjam gelombang dapat dibedakan oleh mata manusia, maka dari itu manusia dapat melihat seisi dunia ini dipenuhi dengan warna. Sensasi warna terjadi dalam otak, hasilnya penglihatan kita dapat merespon panjang gelombang yang berbeda. Lalu berbagai sinar yang masuk ke dalam mata disebut adalah visible spectrum. Jadi membentuk bentukan sebuah benda. Misalnya kayak bentuk cangkir itu kelihatan bentuknya karena adanya warna atau adanya cahaya yang datang. Lalu visible spectrum merupakan warna yang dapat dirasakan dan diterima oleh mata manusia. Nah, jadi mata manusia itu dapat membedakan warna itu karena dari pantulan cahaya gitu. Nah, jadi kalau menurut Terry Lee ini, misal warna itu muncul dari triggernya sebuah cahaya yang menyorot suatu benda yang berbentuk pantulan. Nah, seperti kita lihat dari merah. Merah mempunyai panjang gelombang yang panjang dan violet yang paling pendek. Nah, kayak merah tuh paling atas, terus violet itu berarti ada yang paling bawah. Kalau misalnya kita lihat dari spektrum cahaya, kita coba bentuk spektrum cahaya. Bentuk spektrum cahaya yang contoh spektrum cahaya ya.
Contoh spektrum cahaya. Ini. Nah ini contoh spektrum cahaya ya kan. Adanya arah cahaya warna putih masuk ke bidang spektrum optik sehingga menimbulkan beberapa cahaya. Misalnya dari yang atas itu merah, kemudian orange, kuning, hijau, biru, ungu, violet gitu kan. Jadi terbentuknya sebuah cahaya ini. Jadi ada yang misalnya cahaya yang tidak bisa diterima oleh mata, misalnya infrared. Ini berada di posisi di atasnya warna merah. Lalu violet itu berasal dari bawahnya ultraviolet, misalnya di atasnya violet. Nah, lalu kita kembali lagi ke ini. Tadi visible spektrum yang dapat diterima oleh cahaya, mata kita juga menerima hitam dan putih. Warna hitam dan putih itu adalah warna yang tidak terpantulkan oleh cahaya, gitu ya. Karena putih itu sebenarnya berbentuk cahaya. Putih berisi sebuah warna spektrum dan terkadang diartikan sebagai warna akromatik. Warna akromatik itu adalah warna yang sebuah turunan warna putih ke turunan warna putih ke hitam atau misalnya banyak artian seperti ada warna keabu-abuan gitu ya. Lalu hitam merupakan ketidakhadiran sebuah warna, tidak ada cahaya yang menjangkau mata. Dengan kata lain sebagai pencampuran sebuah pigmen yang hanya bisa memancarkan sedikit cahaya sehingga mata menerima warna hitam. Ya. Misalnya kalian berada di tempat gelap, ya kan? Maka kalian tidak akan melihat warna lain selain warna hitam. Seperti itu. Jadi tidak adanya cahaya. Lalu kita di kesimpulannya. Nah, warna yang ditimbulkan oleh cahaya, baik alami maupun buatan, dengan banyaknya cahaya, maka akan muncul warna cahaya yang kuat, menghasilkan warna yang intens. Gitu ya. Itu jadi kesimpulan dari teori penjelasan teori warna hari ini. Oke, itu sih lebih ke kesimpulannya kan. Nanti kita akan lebih selanjutnya saya akan lebih menjelaskan tentang sejarah dari warna tersebut. Oke, mungkin sekian dari pertemuan pertama dari teori warna hari ini. Semoga ilmunya kalian dapat diterima. Apabila butuh ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya. Gitu ya. Oke, sekian dari perkuliahan kuliah teori warna. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.